Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal langsung ngebongkar satu godaan terbesar dan mungkin paling tua ya di pasar saham. Pertanyaannya simple, apakah dengan ngikutin jejak institusi besar atau yang sering kita sebut bandar, itu benar-benar jaminan pasti cuan? Yuk langsung aja kita mulai. Kalian pasti pernah kan nanya gini ke diri sendiri persis sebelum mencet tombol buy? Apalagi kalau kita lihat seberapa gilanya perputaran uang di Bursa Efek Indonesia tiap harinya. Maksudku, bisa tahu persis kemana arus uang besar itu ngalir, rasanya kayak pegang peta harta karun, ya nggak sih? Coba deh perhatiin angka-angka yang beneran bikin geleng-geleng kepala ini. Dari data bursa, UBS Security saja yang kodenya AK itu, pernah loh transaksiin lebih dari 14 triliun rupiah dan itu cuma dalam waktu 1 minggu. Wah, dengan modal segede itu, jelas banget ya kenapa kita gatal banget pengen asal ngekor aja pesanan masif mereka. Nah, biar lebih jelas, ini roadmap kita hari ini. Pertama, kita bahas soal godaan ngikutin bandar. Terus, kita kenalan sama istilah HK dan Haki. Lanjut ke cek fakta apa benar ikut bandar itu pasti untung, pentingnya retail buat tahu diri, dan terakhir, kita bahas era berakhirnya kode broker. Oke, masuk ke bagian pertama, godaan mengikuti jejak bandar, alias godaan dari para raksasa pasar. Di ekosistem pasar saham kita, raksasa-raksasa finansial ini sering banget dipanggil bandar atau market maker. Dan ingat, mereka ini bukan mitos. Mereka itu wujud nyata dari institusi asing, pengelola dana pensiun, atau manajer investasi yang modalnya super jumbo. Saking gedenya, manuver transaksi mereka itu benar-benar bisa nyiptain, ngebelokin, bahkan nyetop tren sebuah saham. Lanjut ke bagian kedua ya, mengenal HK dan Haki, bahasa gaulnya trading agresif. Nah, buat ngerti gimana sih retail biasanya nyoba ngekopi para bandar ini, kita wajib paham mekanismenya. Jadi ada HK, alias hajar kanan. Ini tuh beli super agresif di harga antrean jual tertinggi biar langsung dapat barangnya detik itu juga, tanpa perlu repot antre. Kebalikannya, itu Haki, hajar kiri. Ini pas orang lagi panik, jual obral di harga antrian beli terendah biar bisa secepat kilat kabur dari pasar. Tapi gini, poin pentingnya adalah HK itu nggak melulu soal kita yang nggak sabaran. Teorinya, ini tuh strategi yang benar-benar spesifik dan agresif. Kamu baru lakuin ini kalau kamu udah punya keyakinan absolut, 100% yakin kalau harga sahamnya udah ngunci tren positif dan nggak bakal turun lagi. Ya contoh gampangnya, pas sahamnya lagi melesat kencang mau nyentuh auto reject atas atau ARA, masuk ke bagian ketiga, benarkah ikut bandar pasti untung? Kita cek realitasnya dari data pinter saham. Coba kita jawab rasa penasaran terbesar ini. Emangnya kalau kita asal pencet HK tiap kali ngelihat broker AK atau BK lagi akumulasi, portofolio kita bakal otomatis hijau? Dari data risetnya, ternyata hasilnya, wah, fluktuatif banget. Di akhir November, strategi ngokopi net buy broker ini emang ngasih cuan hampir 24%. Keren kan? Tapi tunggu dulu, di pertengahan Desember, pakai strategi yang sama persis, malah nyungsep dan rugi nyaris 8%. Jadi nggak jaminan sama sekali. Ada lagi nih fakta menariknya. Kalau kita cuma fokus naruh dana di 3 atau 5 saham teratas incaran bandar, imbal hasilnya emang terbukti jauh lebih tinggi dibandingin kalau kita sebar resiko ke 10 saham. Tapi, ya gitu, portofolio yang terlalu terpusat ini risikonya ibarat pedang bermata dua. Kalau sentimen pasarnya tiba-tiba putar balik, wah, jatuhnya bisa jauh lebih brutal. Biar makin kebayang, kita lihat timeline siklus cuan dalam seminggu. Angka-angka ini benar-benar bicara loh. Biasanya, profit tuh nyentuh puncaknya di hari Senin atau pas pertengahan minggu. Terus kalau kamu keras kepala dan milih buat ngehold sahamnya terus sampai hari Jumat, seringnya cuan yang udah di depan mata malah pelan-pelan lumer dan menyusut. Sayang banget kan? Jadi kesimpulan besar dari riset ini tuh simple. Ngekor bandar besar itu butuh disiplin tingkat dewa. Kamu harus rela bungkus cuan cepet-cepet di pertengahan minggu. Dan yang paling krusial, tahu kalau bandar lagi belanja itu sama sekali nggak jadi tameng kalau IHSG atau pasar secara keseluruhan lagi rontok. Kalau indeksnya hancur, ya data net buy itu nggak bakal bisa nyelamatin kamu. Nah, kita sampai di bagian keempat, mengapa retail harus tahu diri, alias realitas panggung buat investor retail. Kalau ngikutin data institusi secara buta itu nggak ngejamin kita auto kaya, terus retail harus ngapain dong? Nah, praktisi trading LNME itu pernah bilang sesuatu yang ngena banget. Intinya, retail itu harus sadar diri. Duit asing atau bandar tuh gede banget, sementara kita kan nggak. Mereka mungkin kelihatan lagi belanja gila-gilaan pas harga lagi di pucuk atau all time high, bikin kita pengen ikutan HK. Tapi rahasianya, mereka itu sebenarnya udah numpuk barang dari harga bawah berbulan-bulan yang lalu.
Saran dari beliau ini benar-benar terstruktur dan mematikan. Pertama, stop beli pas harga lagi di pucuk. Kedua, sabar aja nunggu fase zigzag. Namanya harga saham nggak mungkin naik terus tanpa ada koreksi kan? Dan ketiga, pas harganya mulai berbelok turun, nah, di situ kamu cari level pantulannya atau yang kita sebut support technical. Beli deh di situ. Kita bisa banget loh praktekin strategi ini ke saham-saham blue chip, misalnya di sektor perbankan. Daripada kamu nekat HACA, saham BCA pas lagi rekor tertinggi, mending kamu analisis dulu pola zigzagnya. Tunggu harganya melandai ke garis support, taruhlah di level 8950 gitu ya, baru deh beli dengan tenang. Pendekatan ini juga jauh lebih manjur buat mantau saham kayak Mandiri atau BNI. Dan akhirnya bagian kelima, akhir era kode broker. Ini adalah akhir dari kode cheat di pasar kita. Jadi ceritanya, selama bertahun-tahun, regulator kita tuh merhatiin ada masalah serius. Retail pada kena sindrom herding behavior, alias ikut-ikutan berjamaah. Karena takut ketinggalan momen atau FOMO, orang-orang tuh jadi malas buka laporan keuangan. Kerjanya tiap hari cuma melototin kode broker besar jalan di layar, terus asal jiplak aja apa yang dibeli sama bandar. Nah, buat ngatasi penyakit ngekor massal ini, Bursa Efek Indonesia bikin langkah yang super drastis. Mereka mutusin buat ngilangin kode broker secara real time dari layar running trade. Bayangin, ini baratnya BEI nyabut contekan rahasia atau cheat code yang selalu diandalkan sama para pemuja bandarmologi. Dampaknya buat kita sebagai retail? Wah, kerasa banget. Karena ringkasan broker real time udah nggak ada pas jam buka pasar, kita bener-bener dipaksa buat belajar lagi. Kita harus ngandelin analisis teknikal dan fundamental yang beneran, bukan tebak-tebakan doang. Tanpa jejak institusi yang kelihatan jelas di siang bolong, bye-bye deh sama strategi HK buta yang cuma ngarepin aliran dana asing. Sekarang permainannya jauh lebih adil. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir sebelum kalian mulai trading besok. Di era baru ini, di mana kode broker udah ditutup dan pergerakan bandar nggak kelihatan lagi, gimana cara kalian adaptasi buat nemuin titik zigzag yang beneran menguntungkan? Ingat ya, pasar saham itu bukan tempat buat yang cuma mau copas, tapi lapangan bermain buat kalian yang jeli baca teknikal dan sabar nunggu support. Oke, sekian dulu sesi bedah materi kita kali ini. Jangan lupa terapin strategi zigzagnya ya.